Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ustazah Indah di semester 2 ini, semester genap ini. Hari ini kita akan belajar membahas tentang mata pelajaran matematika. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa mau belajar. Baik, selanjutnya kalian siapkan alat tulis kalian, catatan kalian, dan kalian benar-benar menyimak penjelasan dari Ustazah. Oke, next kita mulai. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah KD 3.4 dan KD 4.4. KD 3.4 menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu bangun kubus dan balok. Sedangkan KD 4.4 di sini kita akan membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana, yaitu bangun kubus dan balok. Oke, next. Sebelum kita mengenal tentang jaring-jaring kubus, untuk lebih mendalam, kita harus tahu dulu tentang unsur-unsur kubus. Apa saja itu? Yang pertama adalah titik sudut. 2. Rusuk kubus. 3. Sisi kubus. 4. Diagonal sisi kubus. 5. Diagonal ruang kubus. 6. Bidang diagonal. Untuk memahami tentang materi kelas 5, kita hanya membahas 3 saja unsur-unsur kubus, yaitu titik sudut, rusuk, dan sisi kubus. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita simak materi berikutnya. Yang pertama, kita di sini akan membahas tentang titik sudut kubus. Jika kalian melihat gambar kubus di samping, kubus ini memiliki nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jika kita melihat titik sudut kubus di sini adalah titik temu atau titik potong ketiga rusuk atau titik pojok kubus. Istilahnya adalah bagian pojok. Nah, di sini titik sudutnya apa saja namanya? Yang pertama, titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Jika kita hitung, ada berapakah titik sudut tersebut? Titik sudutnya kita ketemu sebanyak 8 titik sudut. A, B, C, D, E, F, G, H. Bagaimana Nana? Sudah paham? Oke, kita lanjut berikutnya. Unsur kedua, yaitu rusuk kubus. Rusuk kubus merupakan garis potong antara sisi-sisi kubus. Pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H, kita temui terdapat berapa rusuk? Oke, kita mulai dari yang paling bawah. Alas yang paling bawah, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk CD, rusuk AD. Ada berapa? Ada 4. Sedangkan rusuk yang tegak atau berdiri yaitu rusuk AE, rusuk BF, rusuk CG, rusuk DH.
Ada berapa rusuk yang tegak? Ada 4. Sedangkan untuk rusuk yang atas kita hitung. Apa saja rusuknya? Rusuk EF, rusuk FG, rusuk GH, dan rusuk EH. Ada berapa rusuknya, anak-anak? Ya, ada 4. Jika kita total, kita jumlahkan jumlah rusuk alas, tadi ada 4, rusuk tegak ada 4, dan rusuk atas itu juga ada 4. Jika kita jumlahkan semuanya, berarti ada 12 rusuk. Kesimpulannya, rusuk pada kubus terdiri dari 12 rusuk. Bagaimana, anak-anak? Apakah sudah paham? Oke, next. Selanjutnya adalah sisi kubus. Sisi di sini adalah sisi yang berbentuk persegi yang memiliki ukuran sama yang membatasi bangun ruang kubus. Nah, biasanya seperti dinding atau atas atau alas. Nah, kita lihat dulu. Apa saja itu? Ada berapa jumlah sisi kubus? Kita mulai dari sisi yang paling bawah atau sisi alas. Tadi berbentuk persegi. Nah, sisi alas di sini adalah sisinya bernama ABCD. Nah, membentuk persegi ya atau kotak dengan ukuran sama. Sedangkan sisi atas adalah EFGH. Nah, di situ kita temui ada berapa? Ada 1 sisi. Nah, kita sudah mendapat berapa? 2. Sedangkan sisi depan ABFE. Nah, sisi belakang CDHG. Sedangkan sisi kiri ADHE. Sisi kanan BCGF. Jika kita hitung jumlah sisinya itu ukurannya sama. Berarti sisi ABCD itu ukurannya sama dengan sisi EFGH. Sama dengan ukuran sisi ABEFE. Sama dengan sisi ukuran CDHG. Dan juga sama dengan ADHE. Dan juga sama dengan ukuran sisi BCGF. Jadi berapa jumlah sisi pada kubus? Yaitu ada 6 buah sisi. Ya, ada 6 buah sisi. Bagaimana, anak? Sudah paham mana yang titik sudut, mana yang rusuk, dan mana yang sisi? Sudah pahamkah kalian? Oke, jika sudah paham, kita lanjut materi berikutnya. Jaring-jaring kubus. Oke, seperti apa itu jaring-jaring kubus? Oke, kita usada kenalkan dulu ya. Jaring-jaring kubus adalah bangun datar dari bukaan bangun ruang menurut rusuknya, dan apabila dipotong menurut rusuk-rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan, akan menghasilkan jaring-jaring kubus juga. Nah, kubus yang berbentuknya seperti kotak itu jika kita belah pinggirnya, kita buka bangun ruangnya seperti kita buka kardus. Nah, itu maka kita akan pertemuan ada rusuk dengan rusuk. Kita potong antar rusuk tersebut sehingga membentuk sebuah jaringan. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi kongruen. Kongruen di sini artinya berukuran sama, yang saling berhubungan. Oke, seperti apa gambarannya anak-anak? Biar paham, kita next gambar sepertinya. Oke. Sebelum kita mengenal gambarnya jaring-jaring, kita kenali dulu. Membuat jaring-jaring kubus, apabila pada bagian tadi kita membuat jaring-jaring kubus dengan cara memotong kubus yang sudah jadi menurut rusuk-rusuknya. Sekarang kita akan membuat jaring-jaring kubusnya ya. Yang pertama,
6 buah persegi yang sama atau kongruen jika disusun belum tentu merupakan jaring-jaring kubus. Susunan persegi tersebut merupakan jaring-jaring kubus apabila dilipat kembali ke 6 sisi kubus tepat tertutup oleh 6 buah persegi yang kongruen tersebut. Jadi maksudnya di sini adalah jika kita menata jumlah 6 buah persegi itu harus ditata sesuai dengan pola atau model jaring-jaring. Jadi tidak sembarangan ya. Jadi istilahnya tutup atas dengan tutup bawah itu saling ketemu. Seperti apa gambarannya? Next. Nah, itu ada gambar kubus EHGF ADCB atau ABCD EFGH. Nah, jika kita kupas, kita belah atau kita buka kubus tersebut, maka jaring-jaringnya akan terbentuk seperti demikian. Ustadzah buat model seperti itu. Artinya titik 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan mewakili titik pojok yang keberapa. Nah, bisa dilihat ya di situ ya. Oke. Coba next lagi, ada contohnya itu. Nah, itu contoh kita belah. A, B, E, F, C, D, G, H. Nah, di situ kalian bisa tahu ya, jika jaring-jaringnya berbentuk seperti itu. Baik, Ustadzah beri gambaran lagi. Seperti apakah bentuk dari model jaring-jaring kubus? Nah, di situ Ustadzah memberikan contoh model jaring-jaring kubus. Di situ ada 11 model ya. Ada 11 model di mana A itu adalah sisi atas atau tutup bagian atas dan di mana T adalah sisi bagian bawah. Nah, pertemuannya ya atas dan bawah. Nah, di situ ada contoh jaring-jaring. Nah, antara lipatan. Nah, ini adalah jaring-jaring. Saya beri contoh yang ini ya. Sisinya kan ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A di sini adalah bagian atas. B juga, T di sini adalah bagian bawah. Nah, jika bagian lipatan ini garis tersebut Ustadzah lipat. Ya, ini juga Ustadzah lipat. Ya, bisa melipat sesuai garis ya. Kemudian lipatan-lipatan tersebut dipertemukan antara sisi-sisinya. Jika digabungkan maka akan terbentuk jika sisi yang ini dengan sisi yang atas dipertemukan. Nah, kemudian yang ini diangkat ke sini, ini juga diangkat ke sini dan ini juga diangkat ke atasnya. Maka A akan bertemu dengan T. Nah, paham ya anak-anak maksudnya? Nah, di sini juga ada contoh jaring-jaring kubus yang ada di sini. Nah, ini juga ada contoh juga jaring kubus. Nah, kalian bisa mencoba di rumah, boleh memakai kertas apapun tetapi bentuknya tebal. Jadi kalian kalau membuat jaring-jaring, ukuran perseginya harus sama. Jika kalian membuat ukuran perseginya itu ukuran 2 cm, maka ukuran persegi ini juga harus ukurannya 2. Ini juga 2, 2, 2. Semuanya juga 2 ya, 2, 2. Setiap persegi ukurannya harus sama. Misalkan kalian akan membuat ukuran 5. Berarti juga di sini 5, ini 5 cm, 5 cm, 5 cm. Begitu juga persegi di sampingnya juga ukurannya sama, 5, 5, 5. Yang di bawah juga 5, 5, 5. Misalkan kita kalau pakai ukuran 5 cm. Begitu juga dengan berbagai macam ukuran yang lainnya ya. Sama.
Intinya setiap sisi persegi itu ukurannya harus kongruen atau sama. Jadi ketika kalian membuat, kalian boleh memakai penggaris biar ukurannya lebih tepat. Dan kalian bisa membuatnya dengan lebih rapi dan tepat ya. Oke anak-anak, bagaimana? Apakah sudah paham materi dari awal sampai akhir? Jika kalian sudah paham, Ustadzah meminta kalian untuk menyimak kembali penjelasan Ustadzah, kemudian kalian catat di buku catatan matematika kalian, supaya apa yang sudah Ustadzah sampaikan bisa kalian ingat lagi. Oke anak-anak, itu saja dari Ustadzah. Terima kasih. Pembelajaran hari ini Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan dari Ustadzah, jangan lupa sholat dan tetap semangat belajar ya. Doa kafaratul majelis.